Maksudnya gitu. Kadang kita lihat orang miskin, kita nggak kasih, kemudian Allah cabut hidayah tersebut, jadi pelit kita setelah itu. Maka kalau antum ada sesuatu dalam hati ingin lakukan, jangan pernah tunda. Jangan pernah tunda. Meskipun sedikit, pengen tertarik tiba-tiba kasihan kasih, tiba-tiba pengen telepon orang tua telepon, tiba-tiba kasihan sama kakak kirim, tiba-tiba mikir tante kirim. Jangan ragu-ragu. Kalau mumpung kita masih bisa beramal. Ini yang kedua, jangan pernah menunda kebaikan. Jangan pernah menunda kebaikan. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan kebaikan apapun. Jangan pernah meremehkan kebaikan apapun. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan kawan. Karena tidak ada yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua amal soleh akan menjadi bernilai di akhirat kelak. Semua amal soleh sekecil apapun akan dibalas dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Semua amal soleh. Balasannya apa? Surga. Setiap amal soleh ada kenikmatan yang akan Allah gantikan amal soleh tersebut. Allah ganjari dengan kenikmatan. Yang kenikmatan tersebut sempurna. Enggak ada kenikmatan di surga yang ecek-ecek. Semuanya kenikmatan yang sempurna. Dan kesempurnaan nikmat tersebut abadi. Amal soleh apapun. Oleh karena jangan meremehkan amal soleh meskipun hanya tersenyum. Yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu amal soleh mana yang kita ikhlas sehingga Allah membuat kita masuk surga dengan amal soleh tersebut. Bisa jadi kita baca Quran, bisa jadi kita bangun masjid, tapi kita enggak tahu mana yang Allah ridhoi untuk menyebabkan kita masuk surga. Nabi sebutkan ada seorang lelaki yang dia marra rajulun fi tariq, marra rajulun bi ghusni syajarah ala tariq. Seorang laki melewati ada dahan yang terbuang di tengah jalan. Maka dia pun menghilangkan gangguan tersebut. Dia mengatakan, la yu'dzil mu'minin. Jangan sampai ini dahan pohon mengganggu orang-orang kaum muslimin yang lewat. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya gara-gara amal sepele tersebut. Menghilangkan gangguan dari jalan amal sepele dari kacamata kita, artinya dari secara tingkatan memang dia rendah. Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah imatatul adha 'anil tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Artinya laki-laki ini melakukan cabang keimanan yang paling apa? Rendah. Tapi gara-gara itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Mungkin gara-gara antum senyum sama saudara antum, tapi senyumnya ikhlas. Bukan senyum ada udang di balik rempelo, enggak. Memang antum senyumnya ikhlas karena Allah. Meskipun senyuman antum tidak dibalas, antum sabar. Bisa jadi senyuman tersebut buat antum masuk surga. Kita enggak tahu. Jadi jangan pernah meremehkan apapun. Senyum sama orang, pakai sendal pakai kaki kanan, buka sendal kaki kiri dulu. Kelihatan sepele tapi lakukan. Pakai baju tangan kanan dulu baru tangan kiri. Apa saja yang bisa antum lakukan itu semua amal soleh, itu sebagai ganjaran. Jangan sepelekan. Jangan saya cuma yang besar-besar yang kecil, enggak. Semuanya yang bisa kita lakukan. Memang benar amal ada skala prioritas, benar. Tapi kalau antum sudah melakukan prioritas, yang kecil jangan disepelekan. Karena kita tidak tahu amal mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal tersebut meskipun sedikit dia akan berpengaruh untuk mengangkat derajat seseorang di akhirat. Allah mengatakan walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing akan mendapat surga sesuai dengan derajatnya. Yang mempengaruhi derajat seorang di akhirat kelak apa? Amal solehnya. Amal solehnya. Yang terakhir, tidak ada di antara kita yang lepas dari dosa. Jangan lupa untuk banyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Antum tidak ada salahnya antum naik motor sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum naik mobil, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu lagi goreng apa? Gorengan, kalau ada minyaknya bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau enggak ada minyak rebus aja ya. Bakwan rebus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beruntung karena kita enggak ada yang luput dari dosa. Dosa mata aja tiap hari kita berdosa. Siapa yang hari ini tidak lihat cewek terbuka auratnya? Coba angkat tangan. Nengok kabeh kan. Siapa hari ini tidak lihat cewek yang terbuka, tidak melihat aurat wanita yang haram? Siapa? Yang lihat berita pasti ngelihat.
Yang buka YouTube pasti ada iklan. YouTube saya premium, jadi tidak ada iklan. Alhamdulillah. mau selamat butuh duit. Antum nggak punya duit kan susah. punya. Cuma untuk bayarnya nggak gampang. Ya, harus pakai inilah, pakai sistem anulah. Kadang-kadang orang akhirnya malas bayar. Tapi maksud saya, siapa di antara kita tidak bermaksiat setiap hari? Makanya dikatakan Al-Id, hari lebaran yang sesungguhnya, hari di mana Anda tidak bermaksiat. Tapi siapa yang bisa begitu? Karena kita selalu setiap hari pasti bermaksiat, maka perbanyak istighfar. Udah enggak usah banyak teori-teori, belajar ini, belajar anu, tapi kita tidak beramal soleh dan kurang beristighfar. Ya. Sudah berapa banyak orang sudah kita gibahin, sudah berapa banyak orang kita suudzoni, kita berburuk sangka kepadanya, banyak. Sudah banyak kita bikin permasalahan sama orang. Betapa banyak hak orang tua kita yang belum kita kerjakan. Betapa banyak hak istri kita yang belum kita kerjakan. Betapa banyak para wanita hak suaminya tidak dikerjakan. Betapa banyak wanita masih ngangkat suara di hadapan suaminya. Dan banyak hal. Maka jangan lupa sering beristighfar. Astagfirullah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Zikir pagi petang dengan Sayyidul istighfar. Sering kita beristighfar. Diselingi kita la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Astagfirullah. Seperti itu. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Adapun perjalanan setelah kematian yang begitu panjang, antum bisa nonton di YouTube ya. Nonton di YouTube. Mungkin sampai sini saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan. Ini dulu ya. Antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari amalan-amalan yang telah disebut di atas, bagaimana bila kita masih mempunyai akidah yang menyimpang dari agama, masih menganggap Allah di mana-mana, ataupun kita masih memperbolehkan ilmu pemerintah, apakah amalan-amalan yang tadi berdampak ketika sudah dilaksanakan? Wallahu a'lam bishawab. Ada amal-amal yang seorang jika melakukannya dosa berdampak pada yang lainnya ya. Seperti pergi ke dukun maka salatnya tidak diterima. Al-abil abiq, al-abdul abiq, hamba budak saya yang kabur maka salatnya tidak diterima. Jadi memang ada amalan-amalan seperti itu. Dia terkait dengan amal ini. Kalau dia melanggar di sini yang lainnya tidak diterima. Tapi ada dosa-dosa yang tidak terkait. Dia dosa ini tidak terkait dengan amalan yang lain. Jadi dalam syariat ada dua model dosa. Ada dosa yang mengakibatkan amalan yang tidak diterima, ada dosa yang tidak berpengaruh dengan amal yang lain. Adapun perincian jika seorang misalnya berdemo kepada penguasa, apakah akhirnya berpengaruh pada amal yang lain? Wallahu alam. Saya tidak menemukan dalilnya. Artinya ini suatu kesalahan, ini ada suatu kebaikan, tinggal nanti ditimbang pada hari kiamat ya. Seperti seorang punya akidah yang keliru, dia mengatakan Allah di mana-mana Allah, atau dia menolak, itu kesalahan. Ya. Apakah berarti salat dia tidak terima? Tidak ada dalilnya. Tapi yang jelas di akhirat ada timbangan kebaikan dan kebajikan. Jadi saya ulangi, dosa ada dua model, ada dosa yang pengaruhi amalan yang lainnya sehingga tidak diterima, ada yang tidak. Wallahu taala alam bishawab. Tugas kita perbaiki diri kita. Kalau ada saudara kita yang salah, kita nasihati dengan sebaik-baiknya. Dan saya ingin menyampaikan nasihat ya. Ini nasihat yang saya rasa saya telah salah dalam waktu yang cukup lama. Kesalahan tersebut adalah kita menasihati saudara kita yang keliru, terjerumus dalam bid'ah atau terjerumus dalam syirik atau terjerumus dalam kemaksiatan, tapi tanpa ada rasa kasih sayang. Tanpa ada rasa kasih sayang. Kalau kita lihat bagaimana praktek para nabi dan praktek Nabi SAW, mereka ketika menasihati mereka dengan penuh kasih sayang. Seperti perkataan para nabi, inni lakum nasihun amin. Sungguhnya aku pemberi nasihat. Apa nasihat? Apa makna nasihat? Itu ingin kebaikan kepada yang dinasihati. Jadi sehingga menasihati dengan penuh kasih sayang, bukan dengan permusuhan dan dendam, tidak, tapi menasihati dengan penuh kasih sayang. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah pemberi nasihat khusus buat kalian. Lihatlah Nabi SAW dalam banyak ayat. Rasulullah SAW sedih ketika orang-orang kafir tidak beriman. Ya. Wala tahzan alaihim. Kata Allah, jangan kau bersedih atas mereka. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apakah kau ingin membunuh dirimu wahai Muhammad ketika orang-orang tidak beriman dengan apa yang kau serukan? Rasulullah sedih.
Wala tahzan alaihim, jangan kau sedih atas kekufuran mereka. Lihatlah bagaimana pamannya Abu Talib ketika meninggal, Rasulullah sedih. Rasulullah SAW sedih. Jadi Rasulullah SAW ketika berdakwah dengan penuh kasih sayang. Makanya kalau ada yang dapat hidayah, Rasulullah begitu gembira luar biasa. Sampai saking sayangnya Rasulullah SAW kepada tokoh munafik, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Salul ini orang munafik, gembong orang munafik, bikin masalah dalam banyak permasalahan. Dalam perang Uhud bikin masalah, menuduh Aisyah berzina, dan banyak masalah dia bikin kacau. Tetapi ketika dia meninggal, Rasulullah SAW solat janazah. Ditegur oleh Umar, ya Rasulullah, dia orang munafik, jangan solatkan. Allah berfirman, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Kau minta ampun bagi mereka atau kau tidak minta ampun bagi mereka, kau minta ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan ampun. Kata Nabi SAW, Allah beri pilihan. Boleh memberi mohon ampunan, boleh tidak memberi ampunan. Seandainya saya boleh meminta ampun lebih dari 70 kali, Allah akan ampuni, saya akan mohon ampun bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, salat jenazah. Para sahabat ikut. Akhirnya Allah turunkan ayat melarang. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu. Rasulullah salah. Tapi maksud saya bukan bicara kesalahan Nabi. Bagaimana hati Nabi yang sayang kepada orang yang dia nasihati. Dan itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Beliau berkata, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang paling paham tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Kita baru lihat sisi pertama, paling paham tentang kebenaran. Kita belajar firqah-firqah. Firqah ini kesalahan ini, firqah ini. Saya belajar di Universitas Madinah, saya belajar. Ada firqah, ada materi pelajaran namanya Madatul Firaq, materi pelajaran firqah-firqah Islamiyah. Saya belajar dulu. Sehingga kita belajar firqah ini kesalahannya apa. Tapi sisi yang lain, bagaimana kita memperbaiki dengan kasih sayang. Arhamun nas bil khalq, harus sayang kepada manusia. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita saudara kita bersalah, kita tegur dengan kasih sayang. Tunjukkan bahwasanya kita ingin kebaikan bagi mereka. Maka jauhilah dari kata maki-maki, macam-macam, kemudian nuduh yang tidak-tidak. Ya sampaikan aja. Kalau mereka tidak ikut, ya sudah, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang maksud saya ingatkan pada para dai secara khusus dan kepada ikhwan secara umum. Ketika menasihati harus dengan apa? Kasih sayang. Ada orang merokok depan kita, gimana? Neraka. Repot. Pak, baik-baik, ngobrol baik-baik. Kita dulu dapat hidayah. Saya juga bukan Ahlus Sunnah. Gimana saya dapat hidayah? Ada orang salafi yang baik sama saya, dia tarik tangan saya. Ayo Dek, waktu saya di UGM. Dia datang, "Hai Dek, silakan Dek," dengan senyumannya, dengan baru saya dapat hidayah. Boleh ngaji atau neraka? Enggak lah. Jadi metode dalam menasihati juga penting ya. Usahakan orang yang, makanya Syekh Albani rahimahullahu taala di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia, beliau menasihati orang yang paling butuh dengan kelembutan kita adalah orang yang paling menyimpang. Dia lebih sangat butuh dengan kelembutan kita. Kenapa? Karena kebenaran yang kita sampaikan itu berat. Jangan diberatkan lagi dengan metode yang berat. Sehingga jadilah seorang asngarun nas, orang paling sangar. Sangar, wah semakin sangar semakin salafi, semakin sangar semakin sangar-sangar kemudian ngaco ya. Bukan paling sangar yang paling baik, belum tentu. Justru hukum asal segala sesuatu adalah dengan kelembutan ya. Jadi kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar, tetap kita beramar ma'ruf dan kita bernahi mungkar, tapi jangan lupa yang kita ingkari adalah saudara-saudara kita. Maka dengan kasih sayang agar mereka mengenal dakwah Ahlussunnah. Dakwah Ahlussunnah dakwah yang membahagiakan. Kita ingin mereka juga bahagia. Kita kasih lihat orang-orang ditipu-tipu sama dai-dai yang membohongi mereka, mengiming-imingi surga, foto dengan dia masuk surga, jamin masuk surga, diajak joget-joget, diajak macam-macam. Kasihan kita ngelihat. Dibohongin. Kasihan. Cerita-cerita khurafat, ketemu inilah, ketemu anulah, mimpi inilah, mimpi anu. Kasihan kita banyak orang digituin. Diajak membela-bela orang kafir, memusuhi orang Islam, kita kasihan. Ini orang mereka enggak ngerti. Nah, kita nasihat dengan cara yang baik. Cara-cara kita dulu dengan kasar, jangan lagi seperti itu. Itu menyelisihi metode Ahlus Sunnah wal
jamaah. Terkadang ada ketegasan, kadang itu hukum keluar daripada hukum asal. Hukum asal adalah dengan apa? Kelembutan. Allah taala alam bisawab.